Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, seiring salawat salam untuk uswah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dua ibadah tadi, pujian dan salawat kita, menjadi pembuka yang terbaik untuk kita beraktivitas thalabul ilmi pada kesempatan malam hari ini. Para hadirin, para jamaah Bapak sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita terakhir kemarin tentang zikir, yaitu sesuatu yang ganjil, dan Allah witir, Allah Maha Tunggal Maha Esa, Allah witrun yuhibbul witra. Dan kita kemarin sudah kita jelaskan beberapa masalah seputar witir, yang mana sifatnya adalah jadikan akhir sholat lail kalian, tahajud kalian, tarawih kalian witir. Minimal berapa? 1, maksimalnya bahkan sampai 9 rakaat. Dan setiap witir itu duduknya tasahud hanya di rakaat yang terakhir, tidak seperti halnya sholat fardu. Kemudian misal kita hendak berwitir dengan 3 rakaat, maka ada 3 rangkaian surat yang afdal, yang baik. Fa'in au tarabitalatin qara'a fihinna ma huwa madhkurun fi hadzal hadis. Kalau hendak witir dengan 3 rakaat, maka ada rangkaian ayat atau surat yang dibaca sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyandarkan kepada amalan Rasulullah SAW, yaqra'u fil witri, karena beliau ini adalah yang pernah bersama satu rumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Jadi amalan seperti salat malam beliau perhatikan. Amalan-amalan yang sahabat lain tidak pernah melihat, sahabat Abdullah bin Abbas ini bisa melihat, termasuk kaifiyah salat malam ketika berjamaah, termasuk beliau menjelaskan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian waqul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, waqul huwallahu ahad fi rakaatan fi rakaatin. Jadi setiap rakaat itu pertama al-kafir sabisma rabbikal a'la, kemudian al-kafirun, dan yang rakaat ketiga adalah al-ikhlas. Itu ketika kita hendak witir yang ketiga, dan sesuai urutan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai witir sama sekalian. Sampai sini witir ada yang masih ditanyakan atau belum jelas? Hadisnya yang ada tasawuf yang rakaat terakhir patasi. Iya, nyambung terus. Ya. Tidak ada istirahat. Tasahud akhir, tasahud itu adalah duduk istirahat. Makanya di tasahud paling akhir itu, duduknya sifatnya istirahat. Jadi seperti ini, yang kiri ke kanan, terus ini, jadi istirahat, memang tidak tegang seperti ini. Jadi jalsatul istirahat itu yang memang istirahat. Sebelum salat itu duduknya istirahat, sudah sampai. Agak melek, pokoknya paling enak kan gini, nggak mungkin badannya ke sini, gitu kan? Jadi itu istirahat sesuai namanya. Jadi yang di rakaat terakhir. Mau rakaat ketiga, kelima, mau 5 rakaat kelima, 7, 9, 9. Ya, tidak menyamai sholat yang wajib, karena sholat yang wajib ada yang tasahudnya 2 kali, tasahud awal dan tasahud akhir. Tasahud awal hukumnya wajib, tasahud akhir hukumnya apa?
rukun, karena di situ ada bacaan yang rukun, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang masuk tentang al-qunutu fil witri. Barangkali ketika kita sholat jarang atau belum pernah kunut witir. Kapan kunut witir itu? Setelah sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud, ketika jamaah dan ketika sholat sendiri. Itu ada rangkaian sunnah namanya kunut witir, yaitu di akhir rakaat. Kalau witirnya satu ya di akhir itu, pada rakaat itu ada witir, ada kunutnya. Ya. Apa kunut artinya? Doa-doa yang baik, ya tenang diantaranya menurut bahasa. Doa-doa yang baik. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabat, kepada cucunya diantaranya adalah Al Hasan, doa kunut itu karena isinya yang baik-baik. Jadi ada kisahnya, ada asbabul nurutnya, yang ketika itu Rasulullah SAW berkunut nazilah, mendoakan buruk kepada tokoh-tokoh penolak musyrikin. Ada yang doakan buruk, ada yang tidak. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang baik-baiklah. Doa yang baik-baik itu namanya kunut. Ya. Makanya nanti ada rangkaian kunut witir, ada yang di dalam kunut subuh. Ini ranah khilaf. Ini mana kunut subuh. Cuman kalau kunut witir ini, maka itu bagian dari sunnah yang barangkali kita belum pernah melaksanakan ini. Nek di masjid nggak ada kunutnya, ya di rumah sholat sendiri ada kunutnya. Karena itu sunnah. Jadi kunut itu adalah doa, isinya doa yang baik-baik. Pertama, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada salah satu cucunya, diantaranya Al Hasan, dan mengajarkan kepada sahabat yang lainnya. Jadi secara umum, makanya nanti ada yang membaca di sholat 5 waktu, ada yang membaca sholat subuh, ada yang membaca di sholat witir. Ya. Dari Hasan bin Ali berkata, Allamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, kalimat-kalimat bacaan yang aku baca dalam sholat witir terakhir, yaitu berbunyi Allahumma hdini fiman hadait. Nanti kalau jadi imam diganti domirnya jadi nahnu, Allahumma hdina, karena nanti menuntut diaminkan sama makmum. Nah Allahumma hdini itu ngaminkannya cuma untuk siapa? Imam, untuk mutakallim yang ngomong. Tapi kalau Allahumma hdina bahkan mencakup jamaah semuanya, bahkan kaum semuanya. Ya. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah hidayah kepadaku sebagaimana orang yang telah Engkau beri hidayah. Ada orang yang diberi hidayah sebelum kita. Pertama siapa? As-sabiqun al-awwalun, mereka mendapatkan hidayah. Dan mereka masih diangkat doanya ketika kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, semuanya yang dulu dan yang akan datang nanti semua terkena doa kita. Bahkan setiap aktivitas kita setiap pagi itu pun sudah didoakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Allahumma barik li ummati fi buburiha, ya Allah berkahilah aktivitas umatku pada pagi hari. Kita umat Nabi betul. Jadi kita belum lahir sudah didoakan, sudah dititipkan doa untuk kita. Jadi keberkahan hari pagi ini sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Al-Imam Ibnu Hajar, awali aktivitas pagi dengan ibadah yang baik. Oh jadi pisan turu naik sunyi. Kecuali yang begini bu, Joko ada alasan tersakit. Kadang-kadang orang sakit tidak bisa tidur, paling enak itu naik sebuah. Bisa seperti itu. Tapi kalau tanpa ada alasan, minta gawe kesenangan, tok penak rasanya nanti bukan subuh, niku dadi napa nanti akalnya nanti kurang. Nanti wong bloon. Tadi bingungan ngoten iki. Pancare wis ambek gawe iki arep ngopo ngoten nggih. Ya nek wis ngantor gampang to. Nek sing urung ngantor. Ya arep ngarep lawan bebek bingung kok. Sebenarnya bahasa orang ngarep produksi hilang, bebek mati ya. Tapi kok perkara napa? Rezekinya hilang dia. Apalagi tidur nanti pada asar, tak boleh juga. Nanti banyak terinfeksi, termasuk bar subuh nih, makanya
darah tinggi nanti nyumbat infeksi, jadi stroke barang itu. Ya salah buatan perusahaan kapan kali dokter. Nah, pulang ngomong rapot saya loh. Masuk apa tadi kan dokter buatan ngarang cerita. Kemudian wa'afini fi manafait, dan selamatkan aku sebagaimana orang telah mau selamatkan, wahai Allah. Jadi minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia, akhirat, keselamatan jiwanya, rezekinya, keluarganya, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo pisan-pisan maca donga niki nang ora ngerti artine. Oh, makmum wis amin amin tok ngoten iki. Kadang-kadang nanti ada 5 yang diminta dalam doa kunut yang diaminkan, setelahnya kadang-kadang masih ngangkat tangan. Kadang-kadang orang baru doa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi pun amin. Kadang belum mulai doa sudah diaminkan. Karena saking enggak pahamnya. Salah bacanya. Orang salah orang paham, salah ini orang belajar. Termasuk doa kunut nanti. Makanya nanti ngeten nek sing permohonan nanti yang enggak permohonan terakhir wa innaka taqdi wa la yudhona doa itu. Nabi itu kalau doa tinggi sampai ke belakang dibuka tangannya, saking permohonannya, saking luar biasanya. Ketika istisqa minta hujan dan sebagainya, dan nanti ada kaifiah doa itu ngeten atau ngeten. Gini, disimpulkan oleh para ulama itu kalau yang bagus ini ditepungke yang kedua tangan ini. Gini, nek barangnya keji, terus minta Pak nyuwun ngeten iki merojol ngeten. Merojol lah ngeten iki ditadahi. Yang paling baik seperti ini. Datang dengan kuda atau dihadapkan ke muka atau wajah kita, atau kalau perkaranya perkara yang penting seperti istisqa minta hujan tangannya tinggi sampai ketiaknya nanti itu kelihatan. Kenapa kok bisa kelihatan? Karena giginya lebar, kayak semacam baju ekor itu sampai kelihatan putihnya ketiaknya Rasulullah SAW. Ini bahkan ketika sholat kelihatan khutbahnya dari putihnya ketiaknya Rasulullah SAW. Kira-kira nek wong Arab niku opeh kulune mboten. Banyak atau cuma dikabarkan Nabi itu ketika doa, ketika sujud terlihat apa? Putih ketiaknya. Berarti apa? Kulino dicabut. Sunnahnya, terutama Jumat. Terhadap bulu ketiaknya. Nek ora rasa Arab Yuna ditumbuh fisik dan komunikasi bodoli tidak usah. Nek ono yang dibodoli ora rasa ditoke. Ya kalau jenggot itu enten ya kalau dipelihara atau mawon enggak ada, enggak usah diobat. Terus yang selanjutnya watawallani fi man tawallait, dan jadi wali bagiku. Wali niku napa? Yang ngurusin, sik ngopeni, sik memperhatikan kita. Sebagaimana engkau telah menjadi wali kepada orang. Jadi kita minta dipelihara, minta diperhatikan, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barik li fi ma atai, dan berkailah untukku terhadap apa-apa yang engkau telah berikan kepadaku, menjadi berkah. Berkah itu bukan melimpah, belum tentu. Kadang yang sedikit itu bisa berkah. Ada kisah seorang ulama dengan orang muslim bercerita tentang berkah. Ulama ini mengatakan nek berkah itu enggak harus banyak, tapi nopo enggak bisa dijangkau oleh akal. Seperti halnya nopo menyamakan antara seekor kambing dengan seekor anjing. Kira-kira nek mana niku akeh pundi, Pak? Anjing niku iso 5, iso 7. Nek kambing niku 3 niku luar biasa. Banter-bantere 3, 1, 2, 1. Ngoten nggih 3 niku luar biasa. Lah yang niku setiap tahun disembelih. Nggih, banding ki pada lahir anak itu niku wedhus lahirin loro, ya disembelih dikonsumsi orang banyak. Nggih, tapi kambing enggak pernah habis. Terus ada terus. Walaupun kadang-kadang nek lompon niku larang, ning guguk angel. Niku itu gambaran berkah seperti itu. Ini paling sederhana. Jadi keberkahan itu harus banyak. Gitu. Misalkan sampean kok hasilnya kok sithik, sampean ora berkahnya begini. Ya, tapi nopo sedikit tapi manfaat ngoten tersalurkan kepada yang baik. Saat ini duit nyarinya nggak benar, mesti untuk hal-hal yang tidak benar, itu nggak berkahnya di situ. Bukan yang perutnya kenyang, bukan yang punya bisa bikin rumah, beli kendaraan dan sebagainya, tapi keberkahan sesuatu yang manfaat, akan manfaat untuk kita nanti di akhirat. Ya, jadi keberkahan nggak bisa dijangkau oleh akal. Seperti gambaran kambing yang sering dipotong, anaknya paling berapa? 2, 1, paling banyak 3, 4, jarang lah. Ini anjing lebih dari itu. Tapi anjing langka. Gitu. Tapi kambing masih banyak. Setiap tahun itu terus sembeli sampai pinter itu jutaan loh.
Nah, itu tetap masih mohon ada itu gambaran keberkahan. Wa qini syarra ma qadait, dan lindungi kami aku dari keburukan yang engkau tentukan. Takdir, ada yang takdir itu kalau kita simpulkan ada yang baik, ada yang buruk, atau sederhana ini. Jadi ada ketentuan Allah, ya, jadi ada semacam ketetapan Allah atau sesuatu yang Allah tetapkan. Ya, ketetapan Allah itu baik. Kalau sesuatu yang Allah tetapkan bisa baik, bisa buruk. Tapi ketika dalam hal yang buruk itu wujud keadilan Allah. Nggak boleh kita ngumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ketentuan Allah itu makanya dia adalah baik. Ya, seperti Allah memberikan rezeki, memberi hidayah kita kepada keimanan, kepada Islam, ya, ibadah kita selalu bagus. Tapi kalau kemudian sesuatu yang Allah sesuatu yang Allah ciptakan, maka itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik itu memang ya senang kita menerima yang baik. Tapi kalau buruk itu jangan terus kemudian Allah tak menetapkan keburukan. Ada iradah qauliyah, ada iradah syar'iyah. Tapi kalau sesuatu yang buruk kita terima itu sebuah keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada konsekuensi yang barangkali kita langgar dan sebagainya, kemudian memberikan keburukan. Allah punya iradah, punya keinginan syar'iyah dan iradah kauniyah. Allah itu senangi orang itu baik semua. Tapi yang menentukan orang itu tidak baik siapa? Allah, karena Allah Maha Adil. Bukan terus kok berlawanan, tidak. Ketika Allah menentukan ada yang baik, ada yang buruk, karena yang baik itu adalah kehendak Allah, yang buruk itu wujud apa? Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, Allah yang telah menetapkan dan tidak ada yang bisa menetapkan untuk Allah. Semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu la yadhillu man walait, tidak akan merasa hina orang yang telah engkau Allah menjadi wali untuk orang tersebut. Kalau dalam riwayat lain ada sisipan wala ya'izzu man hadai, tidak akan orang itu terangkat derajatnya, terhormat bagi orang yang Allah hinakan. Ya. Kalau di sini langsung wakini syarrom, langsung tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu isi doa kunut. Doanya isinya bagus. Nah, kapan mengangkat tangannya? Pertama, Allahumma hdini fiman hadai, wa afini fiman afai, wa tawallani fiman tawallai, wa barik li fiman aqai, wa qini syarra ma qadait lima. Kalau sudah fa'inna katak di walayub do'alaid, ini bukan permintaan, tapi sedang mengagungkan Allah, menceritakan fakta yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inna katak di, Allah yang menentukan, walayub do'alaid, tidak ada yang bisa menentukan untuk Allah. Jadi dalam 5 hal, Allah mahdini fiman hadai, wa afini fiman afai, wa tawallani fiman tawallai, wa qini barik li fiman aqai, wa qini syarra ma qadait lima, ngangkat tangan. Fa'inna katak di walayub do'alaid, sudah gak angkat tangan. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta wa ta'ala itu sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang amin. Nek ngamin niku ngenteni rampung lafadznya. Allahumma hdini amin. Allahumma hdini fiman hadait amin. Wa afini fiman afait amin. Lafadznya amin ya coba cepat. Amin. Amin kan pernah itu lagi. Kalau panjang amin, ya amin itu berarti aman. Sedangkan jujur, gitu. Amin itu jujur. Tapi kalau amin, ada lagi amin. Ya terus yang bawa pakai amin. Jadi yang paling benar apa? Amin lebih panjang, minnya artinya istajib kabul kanta. Jadi amin itu aman kan. Ini doa Allah itu amin, aman. Berarti salah, karena salah ngucapin. Nah niku sing repot niku Pak. Saya tadi sampaikan, ning kadang-kadang mengamini itu doa apa sing penting bahasa Arab kalau diamini. Gitu. Atau kalau tidak baca aminnya itu salah, ya bagaimana akan Allah kabulkan? Pemenang sholat di padang Allah, amin. Gitu, aman. Terus kemudian itu doa kunut yang dibaca kapan? Pada akhir sholat witir. Yang witir 1 ya di akhir itu, witir 3 di akhir 3, witirnya 5 di akhir 5 dan seterusnya.
apakah sebelum atau sesudah rukuk? Dan berikut dijelaskan wa sunnatu fi hadhil qunut ayyakuna qabla rukuk. Dibaca kunut tadi sebelum rukuk, berarti setelah membaca suratan. Pendapat yang lain setelah rukuk. Kalau mazhab Malikiyah itu sebelum rukuk. Jadi setelah misalkan minal jinnati wan nas, diam. Kunutnya sir. Tapi kalau kita mau diaminkan imamnya Allahumma hdini fiman hadai sampai selesai, tabaraka wa ta'ala, terus kemudian rukuk baru. Kalau dalam mazhab Malikiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah maka rukuk dulu, sami Allahu liman hamidah, jangan langsung baca kunut. Tapi napa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Terus kemudian baru Allahumma hdini fiman hadai. Nah, imam Allahumma hdina fiman hadai. Jadi itu khilaf antara sebelum atau sudah rukuk. Tadi nanti singkulan sebelumnya rukuk yang ada dasarnya, setelah rukuk juga berdasar. Kapan itu dibaca? Pada witir, sholat tarawih, qiyamul lail dan apa? Tahajud. Atau ketika witir tok silahkan dibaca. Baik dia jadi imam, makmum ataupun sholat sendiri. Kalau misalkan di masjid belum kunut witir, maka silahkan lakukan kunut latihan di rumah dewi. Apa kok doa nih? Padahal cok tahajud loh. Wong jenengan sing kula lan budak duduk sing pasar lan doa pasar ya orang apal. Nah, ini yang penting iki doa-doa niku dihafalke saestu niku ya. Tidak ada yang bisa merubah kondisi takdir kita kecuali doa. Doa kita kalau menginginkan takdir yang baik loh, lihat doa. Wong sekarang lihat buah mateng ikan dongo. Tapi nek delok buah niku suudon karo wong. Iku teng mriku palon pandhet buahnya mateng wis mesti dibiraki rongsoni wae. Ora ngene Joko ning suudon karo wong. Sing kulino kae lah. Wong ngerti buah mateng niku kan dongo ora kan suudon karo wong. Apa nyambung ngene niku? Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Ketika naik dongo sari-sari yang tidak naik kok nek balik kerja meneh. Kalau sari-sari harus bisa, sari-sari berkondoman ini. Naik bagaimana? Allahu Akbar, turun Subhanallah. Naikkan tinggi orang kuat. Ada yang lebih tinggi siapa? Dan Allah. Ya, kalau turun kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terjadi sesuatu yang tidak baik, Allah Maha Suci dari semua itu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takut berhadap sesuatu hal yang positif, kita ucapkan Masya Allah. Bahasa yang kita lisan kita dengan zikir seperti itu. Ini insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Jika tanya anak kepetuan itu komentar mawon. Jangankan air yang ada yang hangat ada senengannya apa. Nek kula ngombe kopi ora ono bolane muni pahit ngono jane bener ora. Jujur dong. Ning kadang-kadang ada air yang manis niku dicacar. Mending kurang manis dan lain sebagainya. Ning air putih niku lho. Bisa dicacar. Oh, nek sampona disuguhi wedang putih tok yo rasane iki piye. Lah disuguhi niku lak gratis to. Sampai orang tahu lebih kayaknya orang ngelak orang tahu bilang ngomong komentar. Kalau kemarin jenengan nek sing kondangan yang bayar. Tadi kan di kondangan paling disuguh tenanan tau mriki kon ini kon bayar asline. Makanya nek jenengan komentar niku lumah. Paling-paling nek kula bener nek saya ngomong pri lawuhe apa sapi ning alot. Salah mboten kula. Enggak salah. Kalau alot tenang kok. Nek alot muni amah enggak malah salah. Tapi si komentar ini komentar yang panganan yang lain, ujungnya jangan lain rasa seperti itu. Ya. Nabi itu kalau lihat Rodiyah akalah, senang makan, nggak senang taruh tinggal ada rasa dikomentari. Nek makan itu gak usah dikomentari, apalagi hasil karya masakan istri atau siapapun itu. Dan jangan kemudian bayar, mbak susuk meneh nek nyuguhi nek dodol rodok diasini sidik napa bersih. Gak apa-apa komentar seperti itu. Dulu sama Pak boleh. Tapi kalau semata-mata hanya makanan kemudian kita cacat, nek rasanya tinggalkan.
Jelas ini lebih tentang kunut. Sebelum kita lanjutkan, ada yang belum jelas tentang kunut mungkin? Menurut bablas Pak, ngaji ada bekasnya, bukan rutinitas, bukan aktivitas biasa, tapi ada bekasnya yang belum paham nanya. Ya saya biasa misalkan setelah selesai ini ada yang WA itu biasa, nggak masalah. Tapi kadang-kadang orang sempat nih, kadang-kadang orang kuat dan disuruh no. Sama takon japri orang jawab, padahal orang. Nah, yang saat ini kita buka yang penting kan enak nih. Orang nek buka pertanyaan itu orang jalur sok ngerti sesuai kapasitas kita pembahasannya apa. Kalau belum jelas silakan minta penjelasannya mungkin. Jadi dibuka pertanyaan, monggo. Kalau ketika doa ini bolehkah ditambah doa-doa yang lain? Boleh. Jadi tidak cuma doa 5 itu. Enggak. Jadi doa ini dibaca dulu, ini kunut. Selain itu minta yang lainnya silakan. Mendoakan kebaikan kaum muslimin, mendoakan minta apa itu dibaca silakan. Tapi nek jadi imam cukup doa kunut ini yang waris dari Nabi saja. Ora usah doa-doa. Kaya nang Mekah ya rasa niru ono wong siap kabeh sing salat di Masjidil Haram itu atau Haram ini itu siap kabeh orangnya. Nek mentalnya ndak kuat ya sing semakot ana sing umpah-umpah kali imam. Ya, saya itu juga ada ning sing wong cah cilik nggih, kelas 1 atau TK besar nggih. Jadi sholat subuh pertama kali diajarkan sama Mbak Ayu, bapaknya nggak di situ. Diajarkan sama Mbak Ayu ke masjid. Ketika itu pas di soft depan agak sebelah kanan saya sama Mbak Ayu jajan. Nah itu bilangnya kecil kayak gini. Oh jangan, suwi tenan jowo sholatnya. Saya langsung merasa Pak cah cilik sebagai ukuran. Saya langsung berhenti di ayat itu kemudian saya rukuk. Sah dia sholat, jadi sudah pakai wudu, dia belum balik tapi sah dia sholatnya. Kalau nggak sholat nggak dosa, tapi kalau dia sholat, kalau sudah tamyiz maka berhak mendapatkan pahala. Ini jadi ukuran. Jadi imam mau coba doa-doa kan? Request kalau imam yang orang sidik dari boleh mau sholat sah doa. Subuh itu sunnahnya panjang, tapi makmumnya siap atau enggak? Wa Quran al-Fajr, bacaan sholat subuh itu disaksikan malaikat siang malam. Tidak terjadi pada sholat yang lainnya. Tapi lihat kondisi juga. Ini makmumnya ukurannya 1 orang. Ada ibu yang bawa anak kecil, ada orang yang sedang sakit, ada orang tua yang sakit berjamaah. Ini kadang-kadang trauma. Imamnya sholatnya sholat tarawih dijadwal dengan giliran Pak Abdullah lari semua. Kenapa? Cari kesalahannya karena kulino. Atau oke lah sunnah toh. Jangan seperti itu. Ukurannya siapa? Makmum walaupun 1 orang. Termasuk doa kunut dibaca sempurna ini selesai. Atau nanti kalau misalkan kalau sendiri mau lebih panjang silakan doa apapun itu dibaca dalam Quran tersebut. Terus setelahnya itu ditutup dengan apa? Sholawat kepada Nabi. Semua doa dalam sholat yang sunnah ataupun di luar sholat itu ditutup dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena doa yang kita panjatkan itu masih di langit dunia belum naik. Sudah kita panjatkan, sudah naik itu belum sampai puncaknya, belum Allah kabulkan, belum sampai ke Allah sebelum kita tutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad paling pendek. Itu sebagai doa apa saja silakan. Ditutup dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama lebih kelas Pak. Boleh baca itu doa-doa yang lainnya selain doa kunut tersebut. Masih ada waktu? Masih 10 menit. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi saya lanjutkan, yaitu qiyamul lail. Judul baru lagi qiyamul lail. Kalau tadi witir sudah, sekarang qiyamul lail. Qiyam dari kata-kata qoma yaqumu qiyaman, berdiri, menghidupkan. Jadi dinamakan qiyamul lail itu kemarin di mana? Sebelum itu. Kapan mulai qiyamul lail? Salat tarawih setelah sholat isya. Nah misalkan saat ini kebetulan hujan maghrib baru isya di sama, boleh nggak sholat qiyamul lail? Padahal orangnya yang lain belum isaan, dewek wis isaan.
setelah sholat isya apa setelah waktu isya? Nah, itu pertanyaannya. Nanti gue kejawab. Sholat lail itu, qiyamul lail itu setelah isya atau setelah waktu isya? Setelah sholat isya atau setelah waktu isya? Setelah isya. Jadi misalkan nanti itu dijamu ya terus sholat orang pokok arep turu gitu kan. Sampai menjelang fajar atau subuh. Qiyamul lail sunnatun mustahabbatun. Qiyamul lail itu sunnah yang mustahabbah. Apa nggih mustahabbah niku napa? Ditekankan sekali, dianjurkan. Wa huwa min ahammi khosaisil muttaqin. Itu termasuk hal yang penting menunjukkan kekhususan orang-orang yang bertakwa. Niku cirine teng qiyamul lail. Ada ciri khusus orang yang bertakwa niku dia qiyamul lail. Kira-kira nek enggak qiyamul lail wong takwane ilang mboten? Nah, mboten. Cuma niku ciri khas sing khusus sing luar biasa. Dia punya ciri-ciri khas yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dzariyat 15 sampai 19, Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu di taman-taman surga dan ada sumber mata air yang akan menjadi nikmat nanti di surga. Akhiri nama atahum rabbuhum, sambil mereka itu mengambil jatah mereka yang Allah berikan. Orang yang bertakwa sambil mereka itu di surga, di kebun-kebun surga, kemudian ada apa? Air yang mengalir, terus kemudian sambil mengambil hak mereka yang Allah berikan diambil, siap menerima. Jadi pemberian Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa itu semua dia dapat? Karena sebelumnya ketika dunia mereka itu termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Gawe apik balasane apik. Al jazaa'u min jinsil amal. Pahala itu, jaza itu adalah sesuai amal yang dia. Nek baik diganti dengan yang baik, bahkan lebih baik, lebih banyak. Cirinya, kenapa mereka adalah orang-orang yang muhsinin? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Malamnya itu sedikit tidurnya. Ada orang yang tidurnya sedikit nih orang tahu yang mulai. Abot mboten kira-kira. Salatnya abot kejaga kanggone wong sing khusyuk salatnya. Sekarang kalau kita mau bangun harus dipaksakan selesai sampai 11, 23, sekian enggak. Pas bangun ngaten loro kok srakaron ya tetap berdiri tambah 1 rakaat untuk witir selesai. Karena yang dituntut itu bukan banyaknya. Bukan banyaknya tapi napa adwamuhu langgengnya. Sithik ora apa-apa. Langsung siji tok ngoten nggih boten masalah. Saat ini aja witir yang boleh tadi kan pada mohon witir itu karena ganjil yang menjadi penutup itu ya witir itu ya yang mulai itu atau tarawih itu ataupun tahajud itu sendiri tergantung kondisi tinggal kecuali kalau memang nanti prediksi nggak bisa bangun bagi yang sudah membiasakan sholat malam sing wis kulino sholat malam khawatir nggak bisa bangun karena sakit ataupun capek maka sebelum tidur itu ada witir 1 bagi orang yang membiasakan. Kene enten membiasakan yang witir kulino sak gurunge turu. Nek bengi ora tahu tani ya ora kacek. Jadi kalau orang sudah membiasakan khawatir nggak bisa bangun itu. Kenapa itu dicontohkan Nabi? Karena beliau tidak pernah karena beliau itu selalu sholat malam. Jadi khawatir ketika dia capek atau sakit, maka sebelum tidur dia contohkan apa? Witir dulu. Orang jadinya pokoknya sebelum tidur itu witir. Kalau sebelum tidur witir ternyata nanti jam 3 bangun sholat enggak? Sholat. Ada witirnya lagi enggak? Ada kalau ada sekatnya tidur. Tapi langsung yang mulai enggak terjadi 2 kali. Itu rotok panjang ceritanya. Ceritanya kisahnya itu. Terus kemudian wabil asharihum yastaghfirun.
Bar sholat itu napa urutane wabil ashar pada waktu sahar itu napa yastaghfirun. Ashar niku jamae sahar niku waktu. Kalau melakukan aktivitas makan di waktu sahar itu namanya napa sahur. Sering juga terjadi zikir pada satu akar kata. Jadi waktu ashar itu sesaat sebelum subuh. Makanya yang sih memakruhkan masih sholat pada saat itu. Kenapa? Karena waktu sahar itu saya ini wekdal damel ndonga, damel istighfar. Karena sudah selesai sholat. Karena sudah selesai sholat malam. Wabil asharihum yastaghfirun, waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan di dunia, Allah mengabulkan apa yang kita minta semuanya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta yang dia miliki cirinya wong muttaqin, sing mendapatkan kenikmatan di surga yang sudah disebutkan tadi. Pertama sholat malam, kemudian beristighfar pada akhir malam sholat malamnya, kemudian dalam harta yang dia miliki ada hak yang dia perhatikan untuk orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta. Di sini sering Allah menggandengkan antara hubungan kita sama Allah digandengkan dengan hubungan kita horizontal sama manusia. Nah, dia mulai itu kan kita untungnya kan untuk kita, yang mulai istighfar untuk kita. Tapi kalau kita harta yang kita miliki berikan kepada orang yang minta-minta dan yang nggak minta-minta kita kasih, maka apa? Karena mereka menjaga kehormatan mereka, ada yang nggak minta tapi harusnya layak untuk dikasih. Maka mereka itu memperhatikan hak hamba. Kadang-kadang saat ini sing penting aku ibadah ya apik. Ini betul. Kadang-kadang sama sesama niku tidak memperhatikan. Contohnya nek ketemu niku orang buyu. Sekarang kalau saya punya masalah, ketika ketemu sama orang saya senyum, bukan masalah saya itu wong gak seneng tak senyum, nek orang seneng orang senyum, bukan itu. Masalahnya ketika orang yang kita senyumin itu apa? Dia bahagia, itu nilainya. Jadi gak terus dan kita terus toleransi ya, kayak orang-orang senyum berarti gak ada masalah. Enggak. Ketemu orang yang senyum, dia punya masalah atau tidak punya masalah ya, yang penting senyum. Ya, tapi subuh kali akhir kalau pas sedekah, kuwi senyum kalau saudara mungkin jadi sedekah. Nek kume diganti jadi masalah. Senyum. Senyum tok enggak apa-apa. Senyum dhewe makanya. Suruh Nabi senyum itu kenapa ketika ketemu ini ada ya namun senyum. Innal mu'min idza laqiya mu'min ketemu yang lain. Fasallam alaihi mengucapkan salam akhoda biyadi kemudian jabat tangan, maka tanah sorot khotoyahu kama tanah sorot warakul syajar. Maka bergugurlah dosa di antara dua orang tersebut sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Orang yang bersangkutan sama saya selama masa supaya tidak ada masalah, barangkali ada masalah, saya nggak sadar, beliau sadar, jabat tangan aja nanti, kecuali pas seperti ini ketemu gitu, kalau nggak begini, nggak usah diganti lah, yang penting salam aja. Ini Nabi salaman itu nggak ada masalah nih. Musafahan itu bukan minta maaf, tapi musafahan itu apa? Jadi longgar, terbuka, nggak ada sekat itu. Jadi Nabi jabat tangan. Terus aku jabat tangannya lebarin tetap raliwa aku. Nah itu berarti jabat tangannya enggak nyampe. Musafahan itu tafassahu. Itu apa? Tafassahu musafahan itu apa? Longgar, artinya enggak ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalangi itu kan kadang kesalahan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Itu sampai qiyamul lail. Balasan bagi orang yang qiyamul lail, termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kebenaran semata yang Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang saya dan Allah. Kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.